Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Taysirul Khalaq, yaitu mengenai akhlak-akhlak baik itu kepada Allah, kepada sesama manusia, ataupun kepada diri kita sendiri. Di dalam kitab Taysirul Khalaq ini, bab yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa menurut di dalam kitab Taysirul Khalaq adalah menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini wajib ada bagi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia sholat tapi juga masih berbuat dosa, ini tidak bertakwa. Ataupun ada orang tidak mau berbuat dosa tapi juga nggak mau sholat juga, ini salah. Jadi orang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sirron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Karena berapa banyak manusia itu takutnya kepada atasan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak heran ketika ada lampu merah, dibablas terus lampu merahnya tuh. Ketika ada polisi di depannya ditanya, punya SIM, punya STNK, punya. Kamu lihat ada lampu merah, lihat. Kenapa kamu masih terobos juga? Karena nggak ada bapak. Jadi dia takutnya bukan kepada Allah untuk melanggar aturan, takutnya kepada siapa? Kepada polisi. Ketika ada orang ramai, sholatnya khusyuk, sholat sendirian, udah kayak ayam matolin makanannya, cepat sekali gerakannya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, sembunyi-sembunyi tetap menjalankan perintahnya dengan baik, menjauhi larangannya. Tatkala rame-rame banyak orang, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Jadi yang namanya takwa ini tidak akan pernah sempurna kecuali dengan mensucikan dirinya dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, wathali bi kulli fadilatin. Setelah mengkosongkan jiwanya, dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan yang tercela, maka kemudian dihiasilah dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Ini menjadi syarat takwa. Jadi kalau ada seseorang ingin bertakwa kepada Allah, maka kuncinya yang pertama adalah takhalli. Pertama dikosongin dulu dirinya. Setelah dikosongkan dirinya dari perbuatan dosa, barulah dihiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Contohnya seperti ada botol. Ini botol contohnya, ini gelas nih. Kalau seandainya ini semuanya isinya air comberan misalnya, supaya kita bisa mengisi air yang benar atau air yang jernih, maka otomatis air yang kotor ini kita buang dulu. Setelah dibuang, baru kita isi. Tidak mungkin air segini kita isi sampai penuh, maka akan campur aduk nanti rasanya. Atau bisa juga dengan diisi sampai penuh terus menerus sampai airnya luber, sampai hilang tuh air yang pertamanya, itu bisa juga. Tetapi intinya adalah dikosongkan terlebih dahulu dari dosa-dosa, dari berbuat maksiat, dengan membaca istighfar, dengan bertobat kepada Allah. Baru yang kedua birtahalli, dihiasi jiwanya, dirinya dengan perbuatan yang baik. Fahiyat tariqul ladzi man salakahu ihtada. Takwa itu merupakan jalan
yang apabila seseorang jalan menuju takwa itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha najat. Dan takwa itu merupakan tali yang kuat, dan apabila orang berpegang teguh kepada takwa itu, maka orang itu akan selamat, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, tapi fid darin, yaitu dua-duanya, dunia dan akhirat. Wa asbabuha katsiratun, dan sebab-sebab takwa itu banyak sekali. Minha, di antaranya adalah ayyulahizul insanu annahu 'abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah bertakwa kepada Allah. Jadi tolong diperhatikan bagi jamaah sekalian mengenai sebab-sebab agar diri kita ini lebih mudah bertakwa kepada Allah. Yang pertama, hendaklah seseorang manusia itu memandang dirinya abdun dzalilun, seorang hamba yang hina, wa anna rabbahu qawiyyun azizun, dan dia mengakui sesungguhnya Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, yang maha perkasa dan maha agung. Wala yanbaghi lidzalili ay ya'siyal aziza. Kalau ada seseorang sudah menyadari bahwasanya diri dia itu adalah hamba yang lemah, Allah itu adalah Tuhan yang kuat dan perkasa, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang perkasa, yang kuat. Kan dia tahu dia itu lemah, dia itu lemas, dia itu tidak mampu berbuat apa-apa. Maka tidak selayaknya dia berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar aturan Allah yang maha perkasa. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadihi. Karena sesungguhnya semua persoalan persoalan manusia itu yang lemah itu, semuanya sudah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, sudah ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik rezekinya, ajalnya, amalnya, semuanya sudah ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sebab agar orang lebih mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan yang kedua, ayatadzakkar ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal. Hendaklah seseorang itu, seorang hamba itu mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah kepada diri dia fi jamil ahwal, pada setiap keadaan. Wa man kana kadzalika la yanbaghi ayyujhada ni'matahu. Kalau orang sudah beranggapan, sudah selalu mengingat nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada dia, ketika dia ingat kebaikan-kebaikan Allah pada diri dia, pasti dia tidak akan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita hidup di tahun 2021. Mungkin hidup kita payah, tapi kalau kita perhatikan hidup kita sebelum-sebelumnya, pasti banyak hal yang banyak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita susah, sekarang mungkin susah. Ya mungkin di antara kesusahan kita saat ini ada nikmat yang Allah berikan tidak diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus ingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayatadzakkarul maut. Agar kita lebih bertakwa lagi apa? Mengingat kematian. Jadi kalau kita ingin bertakwa, ingat kematian. Masya Allah. Li'anna man 'alima annahu sayamutu
wa annahu laisa amamahu ilal jannah awin nar. Dan tatkala seseorang tahu bahwa dirinya itu sayamutu, akan meninggal dunia, dan dia juga yakin bahwasanya setelah dia meninggal dunia itu tidak ada di hadapan dia kecuali dua hal, surga ataupun neraka, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Antara surga dan neraka tidak ada. Jadi ingat, umur kita tua akan meninggal. Yang muda cocok meninggal, anak bayi pantas meninggal dunia. Dan semuanya itu tatkala meninggal dunia, maka di hadapannya dia hanya ada dua. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Dengan ada dua inilah seseorang itu akan ingat tentang arti ketakwaan. Karena kenapa? Dengan dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia akan dipantaskan masuk ke dalam surganya Allah, dan insya Allah akan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia tahu bahwasanya setelah dia meninggal dunia di hadapannya ada surga dan ada neraka, ba'athahu dzalika ilal a'mali shalihah hasbal istita'ah, maka dia akan bergairah, akan membangkitkan diri dia, gairahnya dia untuk apa? Ilal a'mali shalihah, untuk berbuat yang baik-baik. Hasbal istita'ah, semampunya dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi takwa itu memang semampu kita. Tapi ingatnya apa? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, beragama Islam. Sebelum ayat ini, dari penggalan ayat ini, Allah kan menegaskan lagi, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya takwa. Tetapi memang hasbal istita'ah, semampu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal a'mali shalihah, dan dari perbuatan-perbuatan yang baik itu apa? Musa'adatul muslimin, menolong orang-orang muslim. Ini sangat penting di masa pandemi seperti ini. Banyak tetangga kita yang sulit, kita tolong. Jangan sampai, mohon maaf, orang minjem uang kita nggak kasih, dan kita berbohong, kita bilang nggak ada, padahal banyak sekali uangnya. Atau kita pinjemin tetapi pakai riba, ini juga nggak boleh. Atau kita menolong tetangga kita tetapi ada maksudnya, ini juga nggak baik. Jadi betul-betul kita tolong saudara-saudara kita ini yang kesusahan, yang kesulitan, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Itu termasuk amal soleh yang mengantarkan seseorang kepada takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nazaru ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah. Dan yang kedua dari amal soleh juga adalah melihat, memandang saudara-saudara sesama muslim ini dengan kasih sayang. Jangan melihatnya dengan wajah kecemburuan atau kecurigaan, nggak baik. Jadi kita memandangnya dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Khususan idza sabaqu minhum ihsanun ilaihi. Terlebih-lebih kita ini berbuat baik atau menolong kepada orang yang telah berbuat baik duluan kepada kita. Contoh, tetangga kita ini berbuat baik kepada kita, ngantarin apa? Sayur contohnya. Nah, minimal nih dalam ajaran agama Islam, kalau kita dihormatin sama orang, ya hormatnya juga harus sama, minimal. Jangan sampai kurang. Nah, tatkala kita diberikan sayur, maka kalau kita mau memberikan dia, ya sayurnya sama. Maksudnya sayur ya sayur. Tapi yang bagusnya bagaimana? Misal dia kasih sayur,
Kita ngasih sayur sama lauknya. Tuh, udah enak banget tuh. Apalagi ditambahin sayur, lauk, sama nasi. Nah, nanti tetangga kita tinggal makan doang. Berarti kita lebih baik lagi. Namanya fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa amma thamratuha, adapun buahnya, maksudnya apa? Manfaatnya, hasilnya dari takwa itu fasa'adatud darain, maka orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun kebahagiaan dia di dunia adalah fartifa'ul qadri, maka Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, wa jamalus siti wa dzikri, dan baik namanya. Jadi namanya ini selalu baik, bahkan disebut-sebut terus, dan gak pernah disebut yang jelek-jelek tentang orang ini. Karena kenapa? Dia memang betul-betul nih orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menolong tetangganya, berempati sekalian, berempati kepada tetangganya. Waqtisabul mawaddati minan nas, dan dia akan mendapatkan banyak kasih sayang, cinta dari manusia. Jadi orang bertakwa itu akan disenengin sama orang lain. Bahkan sebenarnya semakin cinta kita kepada Allah, maka semakin cinta pula manusia kepada kita. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin takut juga manusia kepada kita. Lebih simpelnya lagi, sebesar itu cinta kita kepada Allah, maka sebesar itu pula cinta manusia kepada kita. Jadi semakin kita takut kepada Allah nih, maka sebesar itu pula takutnya manusia kepada kita. Kenapa manusia, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kasih sayang lebih banyak daripada manusia? Li'anna sahibat taqwa yu'azzimuhul asagir, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu dia menyayangi yang kecil. Wa yahabuhul akabir, dan dia menghormati orang-orang yang besar. Itu namanya takwa. Misalnya kita dewasa nih, sama anak kecil kita sayang, kagak mentang-mentang gede, ada anak kecil lewat dijitak palanya, diselengkat kakinya, pecinya dibuang-buang. Ini enggak bagus, karena itu tidak mencerminkan orang yang bertakwa. Jadi kita dewasa, ada anak kecil kita sayangi, ya sewajarnya lah. Nah kemudian tatkala kita anak muda, ada orang yang lebih tua daripada kita, maka sebagai orang yang bertakwa kita hormati. Ya, kita harus betul-betul menghargai bahwasanya dia lebih tua daripada kita. Maka akan terjadilah kehidupan sosial masyarakat itu lebih baik lagi. Yang kecil disayangin, yang tua dihormati. Bahkan yang hebatnya lagi, wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan. Setiap orang yang berakal, nah ini garis bawahnya nih, setiap orang yang berakal itu dia akan melihat orang yang bertakwa, memang dia pantas mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau ada orang berakal, dia melihat orang yang bertakwa, wah ini orang bertakwa, maka orang bertakwa itu memang pantas mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari manusia itu sendiri. Wa amma fil akhirah, adapun manfaatnya, kebahagiaannya di akhirat adalah fannajatu minan nar, dia akan terbebas dari api neraka. Masya Allah, ini luar biasa. Wal fawzu bidukhulil jannah, dan dia dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kemenangan untuk dia. Wa kafal muttaqina syarafan, dan cukuplah bagi orang-orang yang bertakwa itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun,
Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama pula orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah, takwa telah kita bahas. Mudah-mudahan dari pembahasan pertama sampai hasil takwa ini bisa kita amalkan dan kita memperoleh derajat takwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dibebaskan dari api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.